mendatangi murid-murid Yesus. Siapa kalau bukan Paulus? Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan menyebarkan agama kalau bukan Paulus? Siapa nabi palsu yang menyamar seperti domba dan menemui para murid Yesus kalau bukan Paulus? Pertanyaan Bapak sudah saya jawab. Coba Bapak jelaskan kepada saya. Siapa nabi palsu yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, menyebarkan agama? Siapa nabi palsu yang menyamar seperti domba dan mendatangi orang-orang pilihan, menyesatkan orang-orang pilihan? Begitu Pak Darius, mohon maaf, terima kasih. Waktu saya tinggal 7 menit, 7 detik. Sekarang Pak Darius waktu 10 menit, saya persilakan. Belum ini? Ya 10 menit Bapak. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah, amin. Belum diterima. Belum. Sebentar Pak, belum muncul Pak. Untuk teman-teman yang di YouTube, untuk mendukung pelayanan Evangelis Yonatan Nandar, tidak skip iklan ya guys, yang di YouTube ya. Terima kasih. Ya, Bro Nandar, terima kasih buat tanggapannya. Tetap jawaban Bro Nandar ini masih pada asumsi, karena belum bisa menjelaskan Paulus. Ada suara Pak? Nggak ada suara. Halo? Nggak ada suara Pak. Nggak ada suara. Mohon maaf teman-teman, ini saya yang nggak ada suara atau Pak Pendeta nih? Pak Pendeta speak up. Nanti waktunya saya tambahi, nggak apa-apa. Udah ya? Nah, sudah ada, silakan. Oke. Tetap saja Bro Nandar sudah sampaikan menanggapi, tapi belum bisa membuktikan Paulus itu nabi palsu. Sudah berkali-kali saya sudah bilang, Paulus itu bukan seorang nabi. Kalau memang, jadi itu harus dikasih bahwa Paulus itu bukan nabi. Dia latar belakang sebelum dia bertobat, dia itu orang Farisi. Ketika dia bertobat, dia menjadi rasul. Rasul artinya utusan Yesus. Jadi pernyataan nabi kepada Paulus itu tidak tepat, karena Paulus itu bukan nabi, tapi dia rasul, ya, dia rasul. Kalau hanya mengklaim dari Kisah Rasul 13 ayat 1, di situ cuma dikatakan nabi, tidak ada kata palsu di situ. Ada beberapa orang, bukan Paulus sendiri. Kenapa hanya Paulus yang dijas, sedangkan di situ ada beberapa orang. Dan di situ pun kata nabi hanya duduk kata beberapa orang nabi. Tidak disebutkan nabi palsu, hanya disebut beberapa nabi. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi saya bilang bahwa Paulus itu bukan seorang nabi. Dan siapa nabi Mesias palsu atau nabi palsu yang dikatakan Yesus? Bro Nandar hanya sampaikan ciri-ciri, tapi tidak bisa menjelaskan siapa subjek yang sesungguhnya. Yesus sudah menjelaskan di dalam Matius 24 siapa sesungguhnya nabi palsu itu. Nah, saya akan kasih kamera terbalik bahwa Bro harus dengar, lihat. Oke. Siapa nabi palsu itu? Di dalam Matius 24 ayat 5 ya. Matius 24 ayat 5. Matius 24, saya akan baca ya. Sebab banyak orang akan muncul dan datang dan memakai namaku. Orang yang nabi palsu itu memakai namaku, kata Yesus, dan berkata, akulah Mesias. Nabi palsu itu yang pertama tuh orang yang menggunakan nama Yesus. Di ayat yang kelima, Bro Nandar baca dulu itu, Bro Nandar. Oke. Jadi nabi palsu adalah orang yang memakai nama Yesus dan menyebut dirinya akulah Mesias. Itu eksplisit ya dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 5. Jadi nabi palsu adalah orang yang mengatakan akulah Mesias atau juru selamat. Jadi dalam pelayanan Paulus tidak pernah mengatakan akulah Mesias. Paulus tidak pernah mengatakan akulah juru selamat. Tetapi dalam pelayanan Paulus justru dia menyuarakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Paulus tidak pernah mengklaim dirinya.
Maka Tuhan Yesus bilang apa? Mesias, ketika orang berkata Mesias ada di padang gurun, jangan pergi. Dia ada di sana, jangan pergi. Itu artinya apa? Kalau ada orang yang mengaku Mesias dan dia ada di padang gurun, jangan pergi. Ini menunjukkan, atau dia ada di manapun, jangan pergi. Kenapa? Mesias palsu itu akan muncul dan mengatakan diri, akulah Mesias. Jadi sudah gugur. Kenapa? Paulus tidak mengatakan akulah Mesias, tidak pernah. Jadi yang pertama itu ciri-ciri nabi palsu. Yang pertama yang dikatakan Yesus secara eksplisit, Matius 24 ayat 5. Orang-orang menggunakan nama Yesus dan mengklaim dirinya Mesias. Paulus menggunakan nama Yesus tetapi tidak mengakui dirinya Mesias. Tetapi dia menyampaikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati dan bangkit untuk manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Mesias palsu itu yang kedua menurut catatan Petrus ini orang ring satunya Yesus, Rasul Petrus ya. Kenapa saya bilang ring satu? Ada 12 murid Tuhan Yesus, tetapi ada 3 orang yang sering dibawa Yesus. Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Ketika Yesus dimuliakan di gunung, di dalam Matius 9 ayat 2, Yesus membawa Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Ketika Yesus masuk di Taman Getsemani, dia cuma bawa 3 orang. Yang lain itu tinggal di luar Taman Getsemani. Tinggal di luar Taman Getsemani. Jadi yang dibawa Yesus ke Taman Getsemani yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di dalam Matius 26 ayat 28. Jadi Petrus ini ring satunya Yesus. Dan Petrus mengakui kerasulan Yesus Kristus. Di mana Petrus mengakui kerasulan Yesus Kristus? Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Saya akan baca ya. Karena ininya sedikit kecil jadi saya buka kamera nggak bisa. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16 saya akan baca. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, ini kata Petrus ya, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih. Pak, waktunya dimulai lagi Pak. Waktunya dimulai lagi. Oke, makasih. Oke, baik. Terima kasih. Kalau Bro Nander mengatakan Paulus itu nabi palsu, justru salah. Kenapa? Yang pertama tadi saya sudah tunjukkan bahwa di dalam Matius 24 ayat 5, Yesus mengatakan bahwa nabi palsu adalah orang yang menggunakan nama Yesus dan mengatakan aku Mesias. Paulus tidak pernah mengatakan aku Mesias. Itu yang pertama. Jadi sudah gugur. Dan yang kedua, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dan 16, ini pengakuan Petrus kepada tentang Paulus. Ingat, Petrus itu ring satunya Yesus, ya, bukan murid sembarangan, itu murid ring satunya Yesus. Dia bilang, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Kalau dibanding Petrus dengan Bang Nandar, Petrus lebih tahu siapa Yesus. Dia orang ring satunya Yesus. Lah dia aja mengakui Paulus. Bahwa Paulus itu orang yang luar biasa, diberikan hikmat yang luar biasa. Dan Petrus mengakui bahwa ada memang kalimat-kalimat Paulus yang tidak bisa dimengerti. Sehingga oleh orang-orang yang tidak teguh imannya, orang-orang yang tidak paham kalimat Paulus, diputarbalikan. Ya. Banyak sekarang terjadi ketika dia tidak mengerti surat-surat Paulus, diputarbalikan. Itu sudah diwanti-wanti oleh Petrus di dalam kitab para rasul, di dalam 2 Petrus 3 ayat 16. Jadi kalau Bang Nandar mengatakan Paulus nabi palsu, gugur. Kenapa? Petrus yang adalah murid ring satunya Yesus mengakui hikmat yang dimiliki oleh Paulus dan dia mengakui surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Dan Yesus pun dengan gamblang mengatakan di dalam Matius 24 ayat 5 bahwa Mesias palsu itu orang yang datang memakai nama Yesus
dan mengklaim dirinya adalah Mesias. Itu Mesias palsu. Dan Paulus tidak bagian itu. Kenapa? Paulus memakai nama Yesus tetapi tidak mengklaim dirinya sebagai Mesias. Lalu pertanyaan, siapa yang mengajarkan doa memakai nama Yesus? Doa memakai nama Yesus bukan ajaran Paulus, bukan ajaran murid-murid. Itu ajaran Yesus Kristus. Di mana tercatat? Di dalam Markus 16 ayat 17. Di dalam Yohanes 14 ayat 14. Yohanes 16 ayat 24 dan 26. Yesus mengajarkan untuk berdoa dan mengusir setan-setan demi namanya. Jadi memakai nama Yesus untuk mengusir setan-setan dan berdoa itu perintah Tuhan Yesus, bukan ajaran Paulus, bukan ajaran rasul manapun. Di dalam saya baca dulu ya di dalam Markus biar teman-teman dengar Injil Markus. Semoga Markus 16 pasal 17 ayat 17. Jadi saya baca sebentar. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekaligus mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan orang yang sakit dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 17. Jadi perintah berdoa dalam nama Yesus adalah perintah Yesus Kristus, bukan perintah Paulus, bukan perintah rasul-rasul yang lain. Dan yang kedua, Bang Nantar singgung mengenai Matius 24, Matius 23. Matius 23 itu pengajaran Yesus pengajaran Yesus kepada para orang Farisi. Orang Farisi ini mengajarkan agama dengan baik, tetapi tidak menjadi pelaku, sehingga Yesus mengutuk mereka, celakalah engkau pergi menyeberangi pulau-pulau untuk membawa orang kepada agamamu, tetapi kalian tidak menjadi pelaku. Paulus sebelumnya dia orang Farisi, tetapi ketika dia bertobat, dia bukan Farisi lagi, tapi dia menjadi murid Tuhan Yesus. Ini yang harus tahu. Paulus memang sebelumnya dia menjadi rasul, dia pembunuh, ingat, dia memang pembunuh. Tetapi ketika dia bertobat, dia tidak lagi jadi pembunuh lagi, malah dia yang dibunuh karena Injil, dia yang mati karena Injil. Memang sebelum Paulus bertobat, dia pembunuh, tetapi setelah bertobat, tidak pernah dia membunuh orang atas nama Injil. Waktu habis, Pak Pendeta. Baik, setelah ini waktu saya 5 menit, Bapak 5 menit, setelah itu closing ya. Puas atau tidak puas, biarkan teman-teman yang menilai. Begitu ya Pak ya? Gimana? 1 jam saja? Nanti kalau misalnya kurang puas lagi, di lain kesempatan di ini lagi ya. Baik Pak Pendeta Darius. Baik, oke ya. Ini waktu saya 5 menit, setelah itu Bapak Pendeta 5 menit, setelah itu closing 5 menit. Saya 5 menit, ya. Pak Pendeta 5 menit. Oke ya, biar tidak terlalu panjang. Ya. Oke, waktunya Pak. Sudah. Pak Pendeta justru, ya siap. Justru kalau Bapak Pendeta mengatakan si Paulus orang Farisi, Paulus kemudian diterima oleh murid-murid Yesus, diterima oleh ring pertama, itu menandakan kebenaran ucapan Yesus. Yesus sudah mengatakan bahwa yang disesatkan, yang dipalingkan oleh Paulus itu adalah orang-orang pilihan juga. Coba Pak Pendeta baca nih. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Salah satu tandanya Paulus adalah menghidupkan orang mati, konon katanya. Dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin, ya, mana tadi itu? Waduh. Nah ini Pak. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi Yesus sudah mewanti-wanti bahwa yang disesatkan oleh Paulus adalah orang-orang pilihan. Petrus orang pilihan, Barnabas orang pilihan, ya, dan murid-murid yang Yesus yang lain adalah orang-orang pilihan. Pak, tidak pernah ada nabi palsu yang menjelajahi daratan, mengarungi lautan kecuali Paulus, Pak. Nah ya, kisah para Rasul 18:18. Paulus menjelajahi daratan.
Paulus kembali ke Antioquia. Paulus tinggal beberapa hari di Korintus, lalu ia minta kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Nah, tidak ada orang Parisi yang berlayar ke lautan, melintasi daratan kecuali Paulus. Di ayat 18 berlayar. Kita lihat di ayat 23. Ya, di ayat 23. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Ternyata satu-satunya nabi yang menjelajahi daratan, mengarungi lautan itu adalah Paulus. Makanya satu pertanyaan saya belum Bapak jawab. Kalaulah memang nabi palsu itu bukan Paulus, sekarang nabi palsu yang mana yang menjelajahi daratan, mengarungi lautan? Nabi Muhammad tidak pernah naik kapal, Pak. Coba nabi siapa? Nabi palsu yang mana yang mengendarai kapal? Menjelajahi daratan siapa, Pak? Kemudian nabi palsu yang mana yang menyesatkan orang pilihan? Nabi palsu yang mana yang kemudian dia mendatangi murid-murid Yesus di abad pertama? Matius 7 ayat 15 bahwa dia akan mendatangi para murid dan menyamar seperti domba. Siapa kalau bukan Paulus, saya tanya, Pak? Apakah ada nabi yang lain yang menyamar seperti domba? Kalau Paulus, karena dia ada Oke, sebentar Pak ya, yang di YouTube ini muter-muter ya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ini perjalanan iman Paulus yang kemudian kontradiksi. Ya, katanya melihat, di sisi lain tapi tidak melihat. Ada dua kontradiksi mengenai perjalanan iman Paulus. Gitu. Saya rasa ini tidak melihat. Ada dua kontradiksi mengenai perjalanan iman Paulus. Gitu. Saya rasa itu tanggapan dan sekaligus pertanyaan saya. Setelah ini closing ya Pak ya. Closing ya. Iya kan? Cepat Closing kan? Closing atau Bapak nanggapi dulu? Saya lupa lagi nih gara-gara YouTube saya. Masa saya belum nanggapi, masih di closing. Oke, nanggapi setelah itu Bapak tanggapi, setelah itu closing statement 5 menit ya. Sebentar Pak ya, yang di YouTube ini kok muter-muter. Oke, terima kasih Bang Nandar. Tetap saja belum bisa membuktikan Paulus itu nabi palsu. Saya sudah katakan bahwa Paulus itu bukan nabi, dia itu rasul. Sebelum dia bertobat, dia itu seorang ahli Farisi, bukan seorang nabi. Itu yang teman-teman harus tahu dulu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau Bro Nandar mengatakan bahwa Paulus itu menyesatkan para murid, orang-orang Kristen, pertanyaan ajaran apa yang dibawa Paulus sehingga dikatakan dia menyesatkan para murid ya. Seseorang dikatakan sesat itu bukan dilihat dari latar belakangnya tapi ajarannya ya. Ajaran apa sih yang dibawa Paulus sehingga kita bisa katakan dia sesat? Contohnya Lia Eden. Lia Eden itu orang muslim, tapi kenapa oleh lembaga yang berwenang mengatakan dia palsu, nabi palsu? Karena dia menggabungkan 3 ajaran agama, Yudaisme, Kristen, Islam menjadi satu dan mengaku sebagai Bunda Maria, sehingga dia dianggap sesat. Nah, kalau Anda mengatakan Paulus itu sesat, ajaran yang dibawa Paulus itu apa? Sehingga dia dikatakan sesat. Sedangkan murid Tuhan Yesus saja, ring 1 Petrus saja mengakui surat-suratnya.
tentu Petrus tahu pengajaran Yesus, sehingga dia bisa bedakan mana ajaran yang betul, mana ajaran yang nggak betul, sehingga dia juga mengakui. Nah sekarang bro punya PR, berikan apa sih pengajaran yang dibawa Paulus, sehingga dikatakan dia sebagai palsu. Kalau Paulus dikatakan nabi palsu, menyamar, tidak mungkin dia mati hanya untuk Injil. Itu orang gila saja, dia menyamar tapi sampai mati untuk kebenaran, sampai masuk penjara. Mana ada orang yang menyamar sampai masuk penjara? Itu orang gila itu. Ya, tidak ada orang yang menyamar sampai masuk penjara bahkan sampai mati. Bahkan di dalam Filipi 1 ayat 21 Paulus berkata, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Dia bilang apa? Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Tidak mungkin orang menyamar kok dia mau mati buat Yesus, ya. Itu jadi Bro Nandar harus tahu bahwa dan kembali ke Matius 24. Matius 24, Tuhan Yesus sudah sampaikan siapa nabi palsu. Nabi palsu adalah Mesias, orang yang mengatakan dirinya Mesias. Di mana Paulus mengatakan dirinya Mesias? Enggak ada. Kalau mungkin Bro Nandar ada ayat di mana Paulus mengatakan dia nabi Mesias, ya tunjukkan di mana Paulus mengatakan dia Mesias. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan clue-nya bahwa Mesias itu, Mesias palsu atau nabi palsu itu orang yang datang menggunakan namanya kemudian menyebut dirinya adalah Mesias. Nah pertanyaan, ada nggak orang, ada dalam abad 19, 20, dan 21 ada banyak orang-orang yang mengaku dirinya Mesias, sepertinya David Shirley. David Shirley ini dia di abad ke-21 hidup di tahun 71 dan pada tahun 2007 dia mengaku dirinya sebagai Yesus atau Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Itu salah satu orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias atau Yesus. Ada kurang lebih 24 orang yang mengaku dirinya sebagai Yesus atau Mesias palsu. Salah satunya Winner Norman. Dia pada tahun 1838 dia mengaku dirinya sebagai Mesias palsu, sebagai Mesias atau Yesus Kristus. Nah ini orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai Mesias, mereka itulah nabi palsu. Jadi nabi palsu itu, ingat Bro Nandar, orang yang mengklaim dirinya Mesias. Di dalam Matius 24 ayat 5 sudah jelas. Jadi kalau tadi Bro Nandar mujizat apa segala macam itu tanda yang dilakukan oleh Mesias, tetapi Mesias itu subjek yang dimaksudkan Yesus adalah mengklaim dirinya sebagai Mesias atau juru selamat. Dan itu bukan hanya kepada Paulus. Mesias itu akan muncul sampai di akhir zaman, apalagi di menjelang akhir zaman. Justru itulah yang akan muncul banyak-banyak. Jadi membuat Mesias palsu atau nabi palsu itu bukan hanya satu subjek oknum seperti kepada Paulus, enggak, kepada siapa saja yang mengaku dirinya sebagai Mesias. Itulah yang disebut sebagai nabi palsu. Bukan hanya Paulus. Teman-teman polemikus kan nabi palsu hanya klaimnya cuma satu orang, Paulus. Padahal perkataan Yesus itu lebih kepada siapa saja yang menyebut dirinya Mesias. Dan Petrus juga mengatakan di dalam 2 Petrus ayat 3 bahwa Mesias palsu adalah mereka yang tidak percaya penebusan di dalam Yesus Kristus. Ya. Waktunya habis, sekarang closing mau Bapak dulu atau saya dulu? Bro Nandar aja lah. Baik ya. Oke, timernya kita mulai. Suara saya bagus teman-teman ya. Bentar, sinyal saya juga bagus. Sebentar. Match. Oke, 5 menit ya. Ya, Bro Nandar. Diterima Pak. Baik. Pak Pendeta Darius Boling lagi dan lagi tidak menjawab pertanyaan saya. Di dalam Matius 7 ayat ke-15, Hizaharu min nevi'e hasyeker habaim alaihim bilbus kebasim yubtok tokam seebim torfimhem. Ya, Hizaharu, waspadalah min nevi'e, dari nabi-nabi, hasyeker, dari nabi-nabi palsu, habaim alaihem, yang datang kepada kalian, bilbus kebasim, yang menyamar seperti domba, yubetok tokam sebim torfimhem,
Padahal mereka adalah serigala buas. Pertanyaan saya, kalau bukan Paulus, siapa nabi-nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Tapi Pak Pendeta mengatakan ada nabi palsu di abad pertama, abad ke-21. Yang saya tanya bukan abad ke-21. Kalau abad ke-21 mah Luga Tambunan juga Paulus, Luga Tambunan juga nabi palsu. Yang saya tanya di abad pertama. Karena ciri nabi palsu di abad pertama itu menyamar seperti domba. Siapa nabi palsu yang menyamar seperti domba kalau bukan Paulus? Siapa nabi palsu yang kemudian menyeberangi lautan, mengarungi lautan, menjelajahi daratan kalau bukan Paulus? Siapa nabi palsu dari kalangan Farisi kalau bukan Paulus? Nah, jangan melebar ke abad 21, karena yang kita bicarakan adalah abad pertama. Karena ini mengacu kepada Paulus, maka perikopnya ini hal pengajaran sesat. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini adalah entry point dari pengajaran Paulus. Yaitu apa? Pada Matius 7:22. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagaimana mungkin orang yang menyebut Yesus Tuhan adalah melakukan sebuah perbuatan kejahatan? Yang bernubuat demi nama Yesus adalah pembuat kejahatan, dan yang mengusir setan adalah pembuat kejahatan. Bagaimana mungkin ini? Kalau ini adalah bukan pengajaran sesat, tetapi ternyata yang menyebut Yesus Tuhan adalah pengajaran sesat, yang mengusir setan atas nama Yesus adalah pengajaran sesat, dan yang bernubuat atas nama Yesus adalah pengajaran sesat. Dan tidak pernah ada satu keyakinan, satu agama di luar Kristen yang menyebut Yesus Tuhan kecuali Kristen. Yang mengusir setan atas nama Yesus kecuali Kristen. Tidak pernah ada. Dan ternyata di akhirat nanti, bukan di akhirat, nanti setelah Yesus datang, ternyata orang Kristen akan diusir oleh Yesus. Semua pertanyaan Bapak sudah saya jawab. Pertanyaan saya, kalau bukan si Paulus yang nabi palsu, siapa yang mendatangi murid-murid Yesus? Nabi palsu mana yang mendatangi murid-murid Yesus, yang membuat orang-orang pilihan juga terperdaya kalau bukan Paulus? Siapa nabi palsu dari kalangan Farisi yang menyebarkan agama, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan kalau bukan Paulus? Ayat Alkitab, ketika kita memahami ayat Alkitab, menafsirkan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab, ternyata yang menjelajahi daratan itu Paulus. Jadi Paulus nabi itu bukan nabi asli, Pak. Jadi dulu dia di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13 itu nabi palsu. Makanya di situ dikatakan propotai, plural. Didaskoloi, plural juga. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1 itu mencakup semua orang yang di situ adalah nabi dan pengajar. Nabi pengajar yang mana? Nabi pengajar yang palsu. Oke, 1 jam kita bersama. Mudah-mudahan saya berharap dan berdoa. Ya. Ini sudah closing, Pak. Ini kan saya closing. Nanti ya, Bapak closing lagi. Ya. Ya, ini saya lagi closing, jangan dipotong. Nah, mudah-mudahan Pak Darius mendapatkan hidayah Allah ya atas kesantunannya. Tidak terasa waktu kita sudah 1 jam. Mudah-mudahan hidayah menyapa Bapak Darius Bolim. Oke, ini penutup dari Bapak. Pergunakan dengan baik dan boleh kiranya Pak Pendeta dibimbing untuk bisa menjawab pertanyaan saya, karena tidak ada satu Kristen pun yang sanggup menjawab pertanyaan saya itu. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Ini waktunya diterima. Oke, siapa nabi palsu di abad pertama? Banyak ajaran yang muncul seperti Basilides, Nasrani. Nasrani itu sebenarnya ajaran sesat ya, bukan Kristen. Nah,
Di dalam teks ini, dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6, di sini ada nabi palsu. Siapa nabi palsu? Bar-Yesus. Saya baca. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Sudah jelas ya, di sini nabi palsu. Kisah Para Rasul sudah menjelaskan nabi palsu adalah Bar-Yesus. Dan tadi Bang Nandar berkata bahwa berdoa dalam nama Yesus adalah ajaran sesat atau salah. Justru Bang Nandar yang salah. Pengajaran mengusir setan-setan dalam nama Yesus adalah perintah Tuhan Yesus. Di mana itu perintah Tuhan Yesus? Di dalam Markus 16 ayat 17. Saya akan baca ya. Markus 16 mulai dari ayat 16. Saya baca. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dibaptis dan siapa yang diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya Injil dihukum. Di ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi pengajaran mengusir setan-setan demi namaku itu perintah Tuhan Yesus, bukan perintah Paulus, bukan perintah Petrus. Sudah jelas, ini data tertulis Bang. Ini bukan data halusinasi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang baru bagi mereka. Jadi pengajaran mengusir setan dalam nama Yesus itu pengajaran Yesus, bukan pengajaran Paulus. Dan yang kedua, Yesus di dalam Alkitab, orang bilang, apakah Yesus pernah menyebut dirinya Tuhan? Oh, Yesus pernah menyebut dirinya Tuhan. Di mana itu? Di dalam Yohanes 8 ayat 12, di situ Yesus berkata, akulah terang dunia. Kalau kita merujuk kepada bahasa saudara Muslim, dikatakan An-Nur. An-Nur adalah salah satu nama dalam 99 nama Allah dalam Muslim, yaitu An-Nur. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Dan di dalam kitab Mazmur 23 ayat 1, di situ Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala. Jadi mau merujuk kepada PL maupun Al-Quran, Yesus memproklamirkan bahwa dia adalah gembala, dia adalah An-Nur atau terang dunia. Dan di dalam salah satu nama 99 nama dalam Muslim adalah Al-Haq. Al-Haq adalah kebenaran. Yesus berkata, akulah kebenaran. Itu menunjukkan bahwa dia adalah kebenaran, adalah Allah itu. Dia adalah terang dunia, adalah An-Nur itu, dan Yesus mengklaim dirinya itu. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah atau Tuhan. Dan yang kedua, berdoa dalam nama Yesus adalah perintah Yesus, bukan perintah Paulus, bukan juga perintah rasul-rasul. Dan yang ketiga, kalau Bang Nandar berkata bahwa orang Farisi adalah Paulus adalah orang Farisi menyampaikan Injil ke dunia. Pertanyaan saya, siapa orang yang Paulus menangkan jadi orang Farisi? Kalau memang Paulus orang Farisi dan menangkan orang-orang mengikuti dia, siapa orang yang dimenangkan oleh Paulus menjadi orang Farisi? Orang non-Yahudi masuk menjadi orang Yahudi disebut sebagai proselit. Proselit artinya proses pembaitan orang non-Yahudi menjadi Yahudi. Kalau dalam Islam, orang non-Islam masuk menjadi orang Islam disebut sebagai mualaf. Orang non-Kristen masuk menjadi Kristen disebut sebagai murtad. Sedangkan di dalam Yahudi, orang non-Yahudi masuk menjadi agama Yahudi disebut sebagai proselit. Menjadi pertanyaan, siapa orang yang dibawa Paulus menjadi orang Farisi atau menjadi proselit? Dan proselit harus disunat, ya, disunat. Di mana Paulus membawa orang-orang menjadi pengikut Farisi? Justru Paulus memenangkan orang-orang menjadi pengikut Yesus, bukan memenangkan mereka menjadi pengikut Paulus atau menjadi orang Farisi. Paulus sudah keluar dari golongan orang Farisi. Dia tidak lagi orang Farisi lagi, tetapi dia menjadi rasul, bukan lagi orang Farisi. Jadi ini tema yang masih tangguh, mungkin kapan waktu lagi kita akan berdiskusi lanjut atau tema yang lain. Intinya nabi palsu saya sudah sampaikan bahwa di dalam Kitab Para Rasul pasal 13 ayat 6. Di situ dikatakan nabi palsu adalah Bar-Yesus. Paulus tidak ada disebut nabi palsu karena Paulus bukan nabi, apalagi palsu. Terima kasih Pak Pendeta, waktu sudah habis ya. Lain ditanya, lain dijawab.
Baik, kita akan tetap lanjut Pak dengan tema yang berbeda. Tema yang kedua adalah konsep ketuhanan mana yang benar. Bapak masih ada waktu?